manuskrip apa bener sih Wali Songo Sunan Kalijogo itu ada apa enggak, dan dia berani mengatakan bahwa Sunan Kalijogo itu ada karena ditemukan manuskrip yang menemukan tentang ajaran beliau. Lah di antaranya itu mereka ini seperti Sunan Kali dan sebagainya itu mengkanter daripada Ki Ageng Penggingnya ini. Maka setiap musola-musola surah-surah itu disuruh menulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jenengan mungkin kalau ke kampung-kampung pas ketika membangun musola dan sebagainya, biasanya di mihrab itu ada tulisannya 4 khalifah itu. Dan itu kan munculnya sejak era dulu tahun sekian, di dalam rangka untuk mengkanter tentang penghujatan dan perendahan kepada 4 khalifah itu. Saya masih ingat ketika masih kecil itu selalu ditulis, coba ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dalam rangka untuk itu. Akidah kita itu Abu Bakar itu orang yang paling beriman setelah Rasulullah. Umar itu orang yang paling beriman setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya saya bilang begini, nanti jenengan buka di kitab fikih Asmaul Husna. Kalau kita bicara tentang wali itu apa tuh saja nih? Kalau kita bicara tentang wali, inna auliya Allah, yang otomatis inna auliya Allah itu adalah kekasih-kekasihnya Allah di surat Yunus 62 sampai 64 itu. Ada kata-kata begini, seafdol-afdolnya wali itu ya para nabi. Seafdol-afdolnya wali dari kalangan para nabi itu adalah yang 25 rasul. Dan seafdol-afdolnya wali dari 25 rasul itu yang ulul azmi. Dan seafdol-afdolnya wali yang ulul azmi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seafdol-afdolnya wali setelah Muhammad itu adalah para sahabat. Dan seafdol-afdolnya wali di antara para sahabat itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Sehingga kita bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar. Tapi justru di masyarakat kita itu pengagungan dan kultus individunya malah larinya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Keliru total sudah. Ya, bukan begitu. Padahal ada, ini yang disebutkan. Inilah kemudian dibahas khusus oleh sang penulis tentang fadilahnya Abu Bakar dan Umar. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat sampai pada konteks derajat mutawatir tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar dan Umar. Maka kalau kita itu mengingkari Umar dan Abu Bakar, kita dihukumi kafir. Makanya para ulama mengatakan mereka yang Syiah Rafidhah itu sebenarnya mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Di Indonesia yayasan-yayasan Ijabi dan lain-lain Syiah itu di Indonesia banyak, Pak, banyak sekali. Banyak. Baik, clear ya? Ini Abu Bakar. Dibahas dulu tentang fadilahnya Abu Bakar dan Umar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan fadilah Umar dan Abu Bakar, itu banyak sekali riwayatnya, Pak. Waqad warada fi fadlihima atharun kathiratun jiddan. Jadi dan sungguh telah datang ya fi fadlihima di dalam fadilah keutamaan Abu Bakar dan Umar, apa itu atharun kathirun. Ya, riwayat-riwayat yang banyak jiddan betul. Sangat banyak tentang masalah semacam itu. Ya, sampai pada konteks seperti yang saya katakan tadi bisa mutawatir. Tapi kenapa orang-orang Syiah Rafidhah itu menolak? Gini loh, orang Syiah Rafidhah itu menolak karena sejak awal dia itu sudah hasad, benci. Karena begini menurut mereka, setelah Rasulullah wafat itu keyakinannya orang Syiah, kalau Nabi itu punya wasiat untuk memberikan kekuasaan
kepada Ali. Tapi ternyata yang terjadi setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar yang jadi khalifah. Setelah khalifah itu kemudian meninggal Abu Bakar, ternyata Umar yang jadi. Setelah itu baru Utsman. Apalagi kemudian pada zamannya Utsman itu cincin yang dipakai oleh Rasulullah itu pada zamannya Utsman hilang. Kan Nabi pakai yang namanya cincin dari perak yang tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu hilang, jatuh ke sumur. Ya, katanya begitu dalam sebuah riwayat. Dan akhirnya kan Ali bin Abi Thalib nggak memakai cincin tersebut. Kebencian semakin kuat di sana itu kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya pernah melihat video atau melihat gambar-gambar. Kalau untuk syahadatnya orang Syiah ini, masya Allah ngeri. Syahadat, dengan pernah mendengar syahadatnya orang Syiah ya. Pernah melihat videonya syahadatnya orang Syiah, ngeri syahadatnya. Syahadatnya orang Syiah itu beda dengan kita. Dan di antara syahadatnya mereka nanti setelah menyebut Ali sebagai wali dan sebagainya, maka di situ ditambahi inna Abu Bakar wa Umar wa Hafsah ya, finnar itu. Itu syahadat mereka. Syahadat mereka. Kita kembali di sini, kita orang-orang Ahlus Sunnah. Kita orang-orang Ahlus Sunnah beriman kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, Ali. Sampai Nabi punya riwayat begini, beliau mengatakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, kalau dalam riwayat pakai addu biha bin nawajid. Tetapilah sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu biha bin nawajid. Gigit dia itu dengan gigi geraham. Clear ya Pak? Masya Allah. Jangan percaya Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali ya. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ya. Baik. Kita bentengi masjid kita dari akidah-akidah yang tidak benar. Ya. Nanti ada muncul Syiah. Nanti kemudian muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi Murji'ah, muncul lagi Mujassimah, muncul lagi Jabariyah, muncul lagi Qadariyah. Macam-macam nanti muncul, sehingga Nabi menyebut dengan ala salasati wa sab'ina firqah, 73 firqah nanti. Dan kita ini memegang yang ma'ana alaihi wa ashabi. Dan orang-orang Syiah menyebut semua para sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat murtad semuanya. Terutama paling benci dengan Abu Hurairah. Makanya nanti dari cara syahadatnya beda, cara wudunya pun juga berbeda. Cara wudunya pun juga berbeda, bahkan cara sholatnya pun juga berbeda. Wes, kita kembali ke sini ya. Di antaranya Ibnu Umar meriwayatkan, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar ibn Khattab thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang junior, yang masih kecil pada masa itu, hidup pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti pas ketika para sahabat banyak yang meninggal, Ibnu Umar ini salah seorang sahabat yang memberikan fatwa-fatwa hukum. Ya, banyak meriwayatkan hadis, kayak seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau untuk sahabat yang senior yang umurnya panjang, itu adalah Anas bin Malik gitu. Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya kami nukhayyiru, memilih. Kami memilih. Apa memilih? Ya memilih ya.
memilih bainan nasi di antara manusia, maksudnya di antara para sahabat, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fanukhayyiru Abu Bakrin, maka kami memilih Abu Bakar. Ini menunjukkan yang kita sebut dengan ijma'us sahabi. Ijma' sahabi itu adalah ijma' yang paling kuat. Sementara di dalam tataran istimbatul ahkam kita ada ijma' namanya. Jadi para sahabat itu memilih, begitu Rasulullah wafat jebret, yang dipilih adalah Abu Bakar. Pas ketika Rasulullah sakit, Rasulullah sholatnya sambil duduk, maka di belakangnya ada siapa? Abu Bakar, dan manusia ikut kepada Abu Bakarnya. Lah kok sudah semacam ini kok dikafir nih piye? Itu hampir mirip dengan namanya akidahnya Khawarij, Pak. Masih ingat ya akidahnya Khawarij itu? Akidahnya Khawarij itu lebih ekstrim daripada Syiah Rafidhah. Lebih ekstrim juga ya. Dan orang-orang Khawarij ini mengkafirkan semua sahabat Ansor dan Muhajirin yang tidak sependapat dengan dia. Khawarij. Dan kalau zaman sekarang bibit-bibit Khawarij juga masih ada. Pokoknya kalau Khawarij itu paling gampang mengkafirkan orang. Nah, kalau tidak dari kelompoknya dianggap kafir dan sebagainya. Lanjut ya. Kemudian maka kami memilih Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian memilih Umar bin Khattab. Kemudian thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa ini kok gak dipilih, kok tidak ada kalimat Ali bin Abi Thalib ya? Bukan berarti riwayat model seperti ini menafikan Ali bin Abi Thalib, tidak. Dan terbukti nanti di dalam sejarah, dalam sirah sahabat, nanti Ali bin Abi Thalib pun setelah wafatnya Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah. Tapi pas ketika khalifah Ali bin Abi Thalib ini memang posisi politik sangat panas pada waktu itu. Sangat-sangat panas pada waktu itu. Dan pada zamannya Ali bin Abi Thalib inilah orang-orang Khawarij itu semakin banyak, makin kuat orang-orang Khawarij ini. Dan termasuk Ali bin Abi Thalib nanti meninggalnya itu dibunuh oleh orang Khawarij. Siapa yang membunuh, Pak? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini sebenarnya orang yang hafid Quran, hafal Al-Quran, paham isi Al-Quran. Pada zaman Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini difasilitasi mengajar Al-Quran di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Tapi pas ketika itu dia terkena paham Khawarij, dia tidak sepaham dengan Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Muljam inilah yang menusuk dari belakang ketika Ali ngimami sholat subuh. Ternyata sekelas Ali itu tidak kebal, ya tidak kebal ya Ali itu. Andai kata para sahabat kebal itu tidak ada yang mati. Ya zaman sekarang sok-sokan belajar kebal macam-macam. Wes, itu aja. Ini sama dengan konteks yang sebenarnya. Bahkan kemudian Nabi Muhammad mengatakan Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin ilal nabiyyin wal mursalin. Masya Allah. Ya, Abu Bakar dan Umar itu sayyida. Keduanya itu pemimpin. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya para penghuni-penghuni surga. Dari manusia yang paling awal sampai manusia paling akhir kecuali Nabi dan Rasul. Kalau ada Nabi dan Rasul, maka selain Nabi dan Rasul itu yang jadi pimpinannya nanti di surga adalah Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah ngomong, nah, padahal ini yang meriwayatkan juga Ali bin Abi Thalib. Rasulullah kemudian ngomong sama Ali, Ali,
la tukhbiruhuma ya Ali. Jangan kamu beritahu kepada keduanya wahai Ali. Ya, madama haya ini selama Abu Bakar dan Umar itu masih hidup, jangan diberitahu. Ali sendiri yang diberitahu oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah pimpinan semua manusia yang awal sampai akhir nanti di surga nanti, selain Nabi dan Rasul. Dan salah satu keistimewaan bisa kita lihat sampai sekarang, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar itu diletakkan bersebelahan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu menjadi tamparan yang sangat keras buat orang-orang Syiah yang datang ke sana. Mereka benci kepada Abu Bakar, Umar, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar ketika mereka datang ke sana, tahu kalau Abu Bakar dan Umar didudukkan, dimakamkan di sebelahnya Rasulullah, mereka pun juga terheran-heran. Dan banyak juga yang kemudian akhirnya keluar dari Syiahnya mereka. Baik, clear ya? Itu. Di bawah ini nanti secara khusus akan dibicarakan tentang Abu Bakar itu kayak apa, bagaimana kemuliaan daripada Abu Bakar, dan bagaimana kemuliaan secara khusus nanti akan dibahas tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kurang berapa menit Pak? Oh ya semari berarti ya. Ada dialog apa enggak biasanya? Oh udah ada, ya wis tak tutup ya Pak ya. Yes, ngaji kita rada radikal titik apa-apa. Insyaallah bulan depan apa tahun depan Pak? Tahun depan ya. Insyaallah tahun depan kita lanjutkan di tahun 2025. Insyaallah kita akan bahas lagi di sini tentang bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, dan termasuk fadilah-fadilah yang lain dari mustafadatul hadis. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah, amin. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.